Pemirsa, sejumlah 3 orang calon pekerja migran Indonesia, mendatangi SPKT Polres Buleleng. Mereka mengadu karena merasa ditipu oleh salah satu lembaga pelatihan dan penempatan kerja ke luar negeri di Buleleng, Bali, pada hari Jumat tanggal 14 April tahun 2023, pukul 13.30 WITA. Para calon pekerja ini berasal dari Kecamatan Buleleng, dan Kecamatan Sawan, dan kemungkinan juga calon korban bisa bertambah. Kedatangan 3 orang calon PMI ini ke Polres Buleleng, didampingi oleh Gede Arkawijaya, seorang aktivis hukum dan kemanusiaan. Untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian hingga terjadi pelaporan, mari kita simak keterangan dari para pelapor berikut ini. Saya Jero Arke dengan teman-teman yang mengadukan atau melaporkan dugaan tindak pidana di sini penipuan dan atau penggelapan. Mungkin ini korban-korban dari dugaan penipuan. Ini ceritanya adalah adik-adik ini ingin bekerja ke luar negeri. Ada salah satu lembaga pelatihan yang menjanjikan akan membawa adik-adik ini untuk bekerja di luar negeri. Tetapi pada kenyataannya informasi yang diterima oleh adik-adik ini tidak jelas, malah uang dari adik-adik ini diambil. Korbannya baru datang 5 orang. Ini mungkin ada banyak korbannya mungkin nanti yang akan datang, tapi ini kita mewakili 5 orang. Lebih jelasnya mungkin adik ini akan menjelaskan sebagai pelapor di Polres Buleleng. Kronologinya ya waktu bulan Januari pengen berangkat ke luar negeri dan larinya ke sebuah LPK yang ada di Singaraja. Dijanjikan akan berangkat di bulan Januari itu juga dengan pengurusan dokumen visa, diminta pembayaran sebesar 10 juta rupiah. Tapi sampai sekarang juga tidak ada kepastian untuk keberangkatan yang dijanjikan tersebut. Hanya iming-iming dan janji-janji palsu saja yang dapatkan dengan teman-teman. Untuk biaya nikah sendiri juga dari yang dapatkan dari hasil kintan minjam. Jadi yang minta bantuan ke Jero Arka untuk menyelesaikan gimana caranya biar dapat solusi dari permasalahan ini. Awalnya saya dikasih tahu sama teman, dan setelah saya datang ke LPK tersebut, saya diadakan sosialisasi, dan sosialisasi tersebut membahas tentang biaya yang diminta oleh LPK tersebut sebesar 10 juta. Dan biaya sebesar 10 juta itu dibilang akan ada pengurusan visa dan dokumen lainnya, dan batas dari pembayaran tersebut pun sangatlah singkat karena yang memiliki LPK tersebut mintanya cepat-cepat. Jadi mau tidak mau saya meminjamkan uang sebesar 10 juta di salah satu bank, dan sampai sekarang pun setelah saya membayarkan 10 juta tersebut tidak ada fasilitas apapun, tidak ada informasi kelanjutan keberangkatan kita. Dan sampai sekarang yang memiliki LPK tersebut dihubungin selalu tidak mengangkat telepon dan tidak membalas via WA. Kemana sebagai apa? Dan kami dijanjikan untuk berangkatnya ke Inggris sebagai buruh di salah satu perkebunan. Setelah kami melakukan pembayaran di bulan Januari, awal Januari, dia menjanjikan di bulan Januari itu pun akan ada pemberangkatan. Tapi di MOU perjanjiannya itu berlaku sampai akhir Maret, dan sampai akhir Maret pun tidak ada kejelasan dari keberangkatan tersebut. Dan malah yang memiliki LPK tersebut dihubungin tidak pernah menjawab dan tidak pernah membalas WA saya dan teman-teman yang lain. Kalau saya sama teman-teman itu hanya berjumlah 5 orang, tetapi yang saya lihat di sana banyak kandidat yang mengikuti pelatihan-pelatihan di LPK tersebut. Dan apakah Ibu sudah mengetahui dari LPK tersebut sudah pernah memberangkatkan orang untuk bekerja? Dari sepengetahuan saya dikasih tahu oleh pemilik LPK tersebut, katanya sudah ada yang berproses dan akan segera berangkat. Untuk kelanjutannya saya sendiri tidak tahu. Harapan Ibu untuk LPK ini apa? Ya, harapan saya ya semoga LPK ini segera ditutup ya kalau memang LPK ini berstatus ilegal, karena kasihan juga teman-teman dan generasi muda yang lainnya sampai harus mencari utang demi masa depan yang diimpikan dan dijanjikan. Itu saja. Dan untuk Ibu sendiri harapannya gimana?
Ya harapannya semoga kedepannya saya jika ingin saya berangkat ke luar negeri semoga menemukan agen dan LPK yang resmi yang bisa memberangkatkan dan benar-benar bisa menjanjikan saya berangkat ke luar negeri. Saya sangat mengapresiasi Polres Buleleng atas penerimaan laporan dari teman-teman yang diterima secara baik. Nah, kami mengharapkan proses atau pelaporan yang diterima di unit 1 ini, saya sebagai aktivis juga sangat berterima kasih kepada penyidik Polres Buleleng. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa disikapi karena menyangkut generasi muda kita. Ini menyangkut masalah generasi, masalah masa depan anak-anak, adik-adik kita yang ingin memiliki masa depan yang bagus. Sementara, dari pihak kepolisian, saat dimintai konfirmasi atas laporan PMI tersebut, Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya, menyampaikan, laporan dari calon pekerja migran itu, masih sebatas pengaduan masyarakat. Sedangkan, untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak pemilik LPK BK, awak media, mendatangi kantornya yang terletak di daerah Lovina. Namun kantor sudah tutup, dan nomor handphonenya pun tidak aktif, hingga berita ini ditayangkan, belum ada balasan saat dimintai konfirmasinya melalui aplikasi WhatsApp.